Selamat siang Ibu dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan materi mengenai psikologi industri. Nah, sesuai arahan, kelompok kami mendapatkan 2 buku untuk diterjemahkan terlebih dahulu. Kemudian kami akan mempresentasikan materi tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Jadi buku yang pertama itu ialah buku Organization and Work Psychology, chapter 2, halaman 23 sampai 40, dan buku yang kedua itu ialah Work Psychology, chapter 3, halaman 98 sampai 131. Nah, di sini materi ini akan dipresentasikan oleh saya dan teman-teman kelompok saya sesuai dengan pembagiannya masing-masing. Di sini pula saya mendapatkan pembagian untuk menjelaskan materi ini pada buku Organization and Work Psychology, chapter 2, halaman 23 sampai 31. Jadi teman-teman, materi yang akan saya bawakan ialah perbedaan individu dan manajemen keragaman. Jadi pada bab ini lebih berfokus pada variabel tingkat individu yang dapat mempengaruhi individu, kelompok, dan organisasi. Jadi pada chapter ini lebih menekankan kepada sikap dan bagaimana seseorang dapat diukur dan dikelola dalam suatu organisasi. Hal ini diikuti dengan diskusi tentang kemampuan mental yang akhirnya dapat berfokus pada keragaman di tempat kerja. Nah teman-teman, pada chapter ini kita diharuskan untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan kepribadian dan evaluasi unsur-unsur model kepribadian yang paling umum. Yang berikutnya, kita diharuskan untuk menguraikan bagaimana kepribadian itu mempengaruhi kinerja seorang pekerja dan apa hasilnya yang berkaitan dengan pekerja. Secara umum, kepribadian itu sendiri merupakan struktur yang ada dalam diri seseorang yang membentuk inti-inti diri dari seseorang tersebut. Pada chapter 2, halaman 23 sampai 31 ini secara umum itu membahas tentang kepribadian seseorang dan bagaimana seseorang itu dia beradaptasi pada lingkungan kerja yang ada, bagaimana suatu organisasi mempengaruhi organisasi lainnya, kemudian bagaimana seseorang itu dapat diukur dalam suatu organisasi, dan bagaimana seseorang memposisikan dirinya dalam suatu pekerjaan. Dan itu sendiri merupakan struktur yang ada dalam diri seseorang yang membentuk inti-inti diri dari seseorang tersebut. Pada chapter 2 halaman 23 sampai 31 ini secara umum itu membahas tentang kepribadian seseorang dan bagaimana itu dia beradaptasi pada lingkungan kerja yang ada, serta bagaimana suatu organisasi mempengaruhi organisasi lainnya, kemudian bagaimana seseorang itu dapat diukur dalam suatu organisasi, dan bagaimana seseorang memposisikan dirinya dalam suatu pekerjaan. Karena seperti yang kita ketahui, di setiap tempat kerja itu mempunyai banyak sekali peraturan-peraturan yang melekat pada tempat kerja tersebut, sehingga hal tersebut bisa saja mempengaruhi psikologi seseorang yang bekerja pada tempat kerja tersebut. Apabila psikologi seseorang yang bekerja pada suatu tempat kerja mengalami gangguan, maka secara tidak langsung itu akan mempengaruhi kinerja pada tempat kerja tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Materi lainnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, 1. Sikap. Sikap mewakili kecenderungan untuk merespon dengan cara yang menguntungkan atau tidak menguntungkan bagi orang atau objek di lingkungan seseorang. Di mana saat kita mengatakan bahwa kita menyukai sesuatu atau tidak menyukai sesuatu, kita sebenarnya mengekspresikan sikap terhadap orang atau objek tersebut. Sikap juga tidak boleh disamakan dengan nilai, dikarenakan nilai mewakili keyakinan global yang mempengaruhi perilaku lintas situasi, sedangkan sikap hanya terkait dengan perilaku yang diarahkan pada objek, orang, dan situasi tertentu. Terdapat 3 asumsi penting yang mendasari konsep sikap, yaitu 1. Sikap adalah konstruk hipotesis, 2. Sikap adalah konstruksi satu dimensi, 3. Sikap diyakini terkait dengan perilaku selanjutnya. Berikutnya ada sikap dan niat perilaku, di mana niat berperilaku dipengaruhi oleh sikap seseorang terhadap perilaku serta norma yang dirasakan tentang perilaku tersebut. Sikap dan norma subjektif dipengaruhi oleh keyakinan pribadi. Di antaranya yaitu 1. Keyakinan mempengaruhi sikap, di mana keyakinan adalah hasil dari pengamatan langsung dan kesimpulan dari hubungan yang dipelajari sebelumnya. Seorang individu akan
Dan saat itu saya percaya bahwa perilaku tersebut sangat bermanfaat buat saya ke depannya. Yang kedua, keyakinan mempengaruhi norma subjektif, di mana norma subjektif adalah hasil dari keyakinan bahwa individu atau kelompok tertentu berpikir bahwa individu harus atau tidak seharusnya melakukan perilaku tersebut. Contohnya, ketika saya ingin merayakan pesta ulang tahun, tapi di satu sisi saya juga tidak ingin menghamburkan uang dan pesta-pesta seperti itu. Akhirnya saya harus memilih mana jalan yang terbaik untuk menyikapi masalah ini. Sikap juga memiliki 3 komponen yang berbeda, yaitu 1. Afektif, 2. Perilaku, 3. Kognitif. Di mana 1. Komponen afektif terdiri dari perasaan yang timbul dari topik tertentu. Contohnya, ketika saya menonton acara di televisi dan alur ceritanya sedih, tentunya saya akan terbawa perasaan hingga menangis. Yang kedua, komponen perilaku terdiri dari kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu sehubungan dengan topik tertentu. Contohnya, ketika saya menonton sebuah video yang memperagakan proses memproduksi barang bekas menjadi barang yang bermanfaat, di situ saya dengan sigap akan mengikuti caranya seperti di video. Yang ketiga, komponen kognitif terdiri dari seperangkat keyakinan tentang suatu topik yang dapat diungkapkan dengan kata-kata. Contohnya, ketika teman saya sedang bersedih atau ada masalah, maka di situ saya ingin memberi ia kekuatan. Hal ini dapat saya lakukan dengan memberi kata-kata penguatan atau pencerahan agar ia bisa keluar dari masalah tersebut. Berikutnya ada perubahan sikap. Meskipun seseorang dapat menganggap sikap sebagai penyebab perilaku juga dapat mempengaruhi sikap. Yang kedua ada kemampuan, di mana kemampuan adalah kapasitas untuk melakukan fungsi fisik atau mental. Berikut kecerdasan dan kemampuan kognitif, di mana intelijen dianggap sebagai kemampuan kognitif. Hal ini dikarenakan kecerdasan sebagai kemampuan kognitif individu untuk belajar dari pengalaman, bernalar dengan baik, mengingat informasi penting, dan mengatasi tuntutan kehidupan sehari-hari. Kecerdasan juga dipengaruhi oleh lingkungan dan banyak lagi, khususnya sekolah, status sosial ekonomi, gizi sehat, dan masyarakat yang kompleks secara teknologi. Kecerdasan sendiri terdiri dari 3 kemampuan yang saling terkait, yaitu 1. Kemampuan analitis, 2. Kemampuan kreatif, dan 3. Kemampuan praktis. Kecerdasan dianggap sebagai seperangkat keterampilan yang terdiri dari perilaku yang dapat dimodifikasi. Terdapat 3 kemampuan yang dibedakan, yaitu kemampuan pemecahan masalah praktis, kemampuan verbal, dan kompetensi sosial. 1. Kemampuan pemecahan masalah praktis, yaitu mencakup perilaku seperti penalaran yang baik dan logis, mengidentifikasi hubungan di antara ide-ide, melihat semua aspek masalah, menjaga pikiran terbuka, menanggapi ide orang lain dengan bijaksana, dan mengukur situasi dengan baik. Yang kedua, kemampuan herbal, meliputi perilaku seperti berbicara dengan jelas dan mengartikulasikan dengan baik, giat belajar, membaca luas dengan pemahaman tinggi, menulis tanpa kesulitan, menyisihkan waktu untuk membaca dan menampilkan kosakata yang baik. Yang ketiga, kompetensi sosial, mencakup perilaku seperti menerima orang lain apa adanya, mengakui kesalahan, dan menunjukkan minat pada dunia secara luas. Yang terakhir ada 3, keragaman. Keragaman mengacu pada banyaknya perbedaan dan persamaan individu yang ada di antara manusia. Keragaman memiliki dimensi primer dan sekunder. Intervensi yang paling umum digunakan untuk membantu organisasi mengelola keragaman adalah pelatihan keragaman. 1. Dimensi keanekaragaman utama atau primer mengacu pada perbedaan manusia yang mempengaruhi sosialisasi awal individu dan memiliki dampak yang kuat dan berkelanjutan sepanjang hidup mereka. Dimensi utama keanekaragaman meliputi jenis kelamin, etnis, ras, kemampuan mental dan fisik, orientasi seksual, dan usia. 2. Dimensi keanekaragaman sekunder mengacu pada karakteristik pribadi yang mencakup elemen pilihan pribadi. Dimensi ini kurang terlihat oleh orang lain dan kekuatan mereka untuk mempengaruhi kehidupan individu kurang konstan dan lebih bersifat individual. Dimensi sekunder keanekaragaman meliputi pendidikan, bahasa, agama, pendapatan, pengalaman, lokasi geografis, peran organisasi, dan gaya komunikasi. Ada juga perbedaan antara menghargai keragaman dan mengelola keragaman. Menghargai keragaman mengacu pada kesadaran, pengakuan, pemahaman, dan penghargaan atas perbedaan manusia. Sebaliknya,
Mengelola keragaman memungkinkan orang untuk bekerja secara maksimal dengan mengubah budaya dan infrastruktur organisasi untuk memungkinkan orang menjadi produktif. Pentingnya manajemen keanekaragaman. Manajemen keanekaragaman penting karena memungkinkan organisasi untuk tumbuh dan berkelanjutan dalam pasar yang semakin kompetitif. Alasan terpenting untuk pengelolaan keragaman di tempat kerja meliputi 1. Tenaga kerja yang beragam, 2. Ekonomi layanan, 3. Globalisasi, dan 4. Pasar tenaga kerja yang berubah. Halo, perkenalkan nama saya Aliska Sanu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan individu. Nah, bicara mengenai perbedaan individu berkaitan dengan bagaimana kecerdasan dan kepribadian seseorang. Secara tradisional, studi tentang kecerdasan dan kepribadian telah diperlakukan secara terpisah, tetapi teori yang lebih kontemporer tentang perbedaan individu telah mulai mengintegrasikan pendekatan ini untuk menjelaskan perilaku. Meskipun ada banyak pendekatan untuk membuat konsep dan memahami perbedaan individu manusia, hanya satu jenis pendekatan yang telah sangat berpengaruh dalam penelitian dan praktik psikologi kerja. Pendekatan ini yang telah diterapkan pada kemampuan kognitif dan kepribadian, yang adalah pendekatan analitik faktor sifat. Dasar dari teori sifat ini adalah adanya generalisasi lintas situasional dalam perilaku. Dengan kata lain, ciri-ciri kepribadian menjelaskan mengapa orang berperilaku serupa dalam keadaan yang berbeda. Pekerjaan teoritis dan penelitian baru-baru ini telah mengembangkan konsep yang penting dan lebih canggih daripada gagasan bahwa orang dan situasi itu penting. Ini adalah gagasan bahwa orang dan situasi berinteraksi satu sama lain untuk menentukan perilakunya. Ada teori arus berpengaruh yang mengadopsi perspektif interaksionis, yang adalah teori kognitif sosial yang sebelumnya juga disebut dengan pembelajaran sosial. Dampak dari teori ini dapat dilihat di berbagai bidang psikologi kerja. Nah, ada juga model tradisional kemampuan kognitif. Nah, pendekatan yang diadopsi oleh Binet dan Simon masih menjadi dasar untuk tes kecerdasan kontemporer. Intinya, Binet dan Simon menilai bahwa kecerdasan dapat diukur dengan menilai kemampuan seseorang dalam menjawab sekumpulan pertanyaan yang dipilih dengan cermat, meskipun pertanyaannya dalam tes modern. Nah, terkadang berbeda dari yang digunakan oleh Binet dan Simon, prinsip perilaku pengambilan sampel pada serangkaian tugas yang dipilih dengan cermat masih menjadi dasar dari sebagian besar pengujian. Ada juga model kecerdasan struktural. Nah, ini menunjukkan bahwa faktor yang mendasari kecerdasan umum sangat membantu dalam kinerja di semua bidang kemampuan manusia. Adanya faktor tersebut akan menjelaskan mengapa ada korelasi positif yang terus-menerus antara berbagai macam tes kemampuan intelektual manusia. Sekian dan terima kasih. Kecerdasan struktural sebelumnya, model sistem perluas konsep yang mendasari kecerdasan untuk memasukkan konsep selain kemampuan kognitif. 3 pendekatan kontemporer dibahas secara singkat. Beberapa pendekatan baru terhadap teori intelijen telah menjadi cukup luas, baik dalam penerimaan maupun penerapannya. 2 pendekatan yang menonjol adalah Garnett's Theory of Multiple Intelligence oleh Garnett tahun 1993 dan The Triachic Theory of Intelligence oleh Sternberg tahun 1985. Garnett mengusulkan 7 jenis kecerdasan sebagai berikut. Yang pertama, linguistik, penguasaan bahasa, kemampuan manipulasi bahasa secara efektif untuk mengekspresikan diri. Yang kedua, spasial, kemampuan untuk memanipulasi dan menciptakan gambaran mental untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, musikal, kemampuan untuk mengenali dan membuat nada musik. Yang keempat, matematika logika, kemampuan untuk mendeteksi pola, alasan deduktif dan berpikir logis. Yang kelima, kinestik tubuh, kemampuan untuk menggunakan kemampuan mental seseorang untuk mengkoordinasikan gerakan tubuh sendiri. Yang keenam, interpersonal, kemampuan untuk memahami dan membedakan perasaan dan niat orang lain. Yang ketujuh, intrapersonal, kemampuan untuk memahami perasaan dan motivasi sendiri. Masing-masing dari 7 kecerdasan ini berasal dari klasifikasi subjektif.
Garner tentang kemampuan manusia berdasarkan pada seperangkat kriteria ilmiah seperti bukti neuropsikologis, misalnya fungsi bicara dan bahasa tampaknya berada di belahan otak kiri di otak duku bentuk seperti musik. Garner mengklaim bahwa meskipun 7 kecerdasan secara anatomis terpisah satu sama lain, mereka jarang beroperasi secara independen. Dengan kata lain, kecerdasan dihipotesiskan untuk beroperasi secara bersamaan, sehingga saling melengkapi satu sama lain saat individu mengembangkan keterampilan atau memecahkan masalah. Adalah terlepas dari kecerdasan yang mendasarinya, tes akan memberi tabel pada mereka sebagai tidak cerdas. Pemeriksaan rasional dan tidak lihat tentang keuntungan dan kerugian dari tes psikologi dalam terang kritik seperti yang dikemukakan di atas sangat berharga baik bagi ilmu psikologi maupun bagi masyarakat. Kritik bahwa tes kecerdasan bias terhadap kelompok etnis tertentu setidaknya sebagian didasarkan pada temuan yang sering direplikasi bahwa kelompok etnis minoritas atau kebanyakan orang kulit hitam Amerika menghasilkan skor yang lebih rendah pada tes kognitif daripada kulit putih. Terlepas dari perbedaan sekelompok ini, pandangan umum komunitas ilmiah adalah bahwa menggunakan tes semacam itu untuk pengambilan keputusan seleksi tidaklah adil. Intinya, kesimpulan ini didasarkan pada temuan bahwa meskipun terdapat perbedaan yang konsisten antara subkelompok dalam skor rata-rata, akurasi prediksi tes, yaitu prediksi tingkat prestasi kerja di masa depan, adalah sama untuk kelompok etnis yang berbeda. Sebagian besar bukti tentang keadilan atau pengujian kognitif dalam seleksi berasal dari penelitian di Amerika Serikat, dan data tersebut mungkin perlu ditafsirkan secara berbeda dalam konteks Eropa. Selanjutnya ada kemunculan lima besar, mungkin tampak menunjukkan bahwa skala Asian mungkin berfokus pada serangkaian faktor yang lebih terbatas daripada yang berguna, sedangkan 16 PFK atau 16 faktor kepribadian, misalnya ketemukan tipe lembut, rendah hati, mudah dipimpin, jinak, akomodatif. Yang kedua itu kepercayaan diri, tenang, tentram, aman, berpuas diri. Selanjutnya ada kelembutan hati, itu ada sensitif, kemelekatan, terlalu terlindungi. Memang benar bahwa beberapa upaya untuk meniru 16 faktor kata belum terlalu berhasil. Misalnya menurut Klein dan Barat pada tahun 1983, dan secara umum telah menyarankan bahwa sejumlah kecil faktor cocok dengan data secara lebih efisien. Identifikasi faktor-faktor kepribadian lima besar merupakan perkembangan yang nyata dalam pendekatan analitik faktor sifat. Namun penting untuk disadari bahwa pembentukan lima besar tidak berarti bahwa konseptualisasi kepribadian lain menjadi mubazir. Itu menurut Holt dan Oswald pada tahun 2000. Yang pertama itu ada tes kepribadian. Tes kepribadian itu meskipun beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa faktor-faktor yang diukur oleh banyak tes kepribadian dapat dikaitkan dengan lima besar. Tes itu sendiri memberikan skor pada berbagai dimensi kepribadian, misalnya seperti yang telah disebut EPIKI. Menilai 3 faktor kepribadian itu ada ekstroversi, narcisisme, dan psikotisme. Seperti semua jenis pengukuran psikologis, tes kepribadian harus memenuhi berbagai kriteria psikometri yang telah ditetapkan sebelum dianggap sebagai alat ukur dapat diterima. Kriteria berkaitan dengan menilai sejauh mana tes mengukur apa yang dimaksud untuk diukur, yaitu masalah validitas dan ketepatan atau konsistensi pengukuran yang dicapai tes, atau reliabilitas. British Psychological Society telah menghasilkan tinjauan rinci dari semua tes kepribadian yang banyak digunakan di Inggris. Itu menurut
ditentukan oleh pemain yang efektif. Dan pemain yang efektif, pendekatan ini merupakan perpaduan dari pendekatan akal sehat yang diadopsi oleh praktisi sumber daya manusia dalam organisasi yang telah lama menjelaskan persyaratan kandidat dalam hal keterampilan dan karya psikolog. Terima kasih.